Apakah Kota Macan Putih bisa membelokkan santet di bagian kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani. Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, ya, bahwa saya akan menceritakan kasus yang hampir-hampir mirip dengan kasus yang menimpa Mas Fajar. Nah, untuk Anda yang belum tahu kasus dari Mas Fajar ini, silakan Anda bisa tonton videonya, ya. Video ini tepat sebelum video ini. Nah, silakan Anda bisa tonton terlebih dahulu. Nah, kasus yang kedua ini dialami oleh Bu Harti. Tentu nama ini nama samaran juga, ya. Dan detail kasusnya akan saya kurangi dan akan saya tambah karena privasi Bu Harti nanti. Nah, jika di kasus Mas Fajar, efek santetnya ini sampai meninggal dunia. Nah, di kasus Bu Harti ini efeknya adalah usahanya menjadi sepi dan omsetnya menurun atau drop. Ya, sebenarnya Bu Harti ini malah bukan klien saya, tapi saudara Bu Harti atau kakaknya Bu Harti ini yang klien saya. Sebut saja namanya adalah Bu Leha. Nah, Bu Leha dan suaminya ini yang klien lama saya. Sudah berulang kali beliau itu memahar sarana pelarisan. Dan alhamdulillah beliau itu punya beberapa usaha. Nah, di mana salah satunya adalah minimarket. Ya, di mana usaha minimarketnya ini, ya, seingat saya, yang menggunakan sarana pelarisan dengan level paling tinggi, dengan target omset 2 miliar lebih. Nah, tapi tidak usaha market yang akan saya bahas di sini, ya. Tetapi salah satu usaha kuliner, ya, usaha kuliner beliau. Nah, beliau ini punya warung makan di kawasan kuliner di pusat kota, di mana di kawasan itu tentu berjejernya warung atau kedai, makanan ini banyak sekali. Nah, kebetulan saja warung Bu Leha ini berdampingan pas dengan warung Bu Harti. Dan saya ingatkan kembali, ya, bahwa Bu Leha dan Bu Harti ini adalah bersaudara. Nah, di mana Bu Harti ini adik dari Ibu Leha. Nah, singkat cerita, satu waktu atau satu kondisi, ya, di mana warung samping kanan dan kiri Bu Leha ini sepi, termasuk warung milik Bu Harti tersebut. Hanya warung Bu Leha saja yang normal, tidak berubah, ya, menjadi sangat ramai dan tidak pula berubah menjadi sepi. Dan kondisi ini berlangsung selama berhari-hari. Sampai pada akhirnya Bu Harti ini secara tidak sengaja ngobrol, ya, dengan seorang teman beliau yang mengaku itu punya kemampuan gaib atau kemampuan spiritual. Nah, teman beliau ini mengatakan bahwa sebenarnya warung Bu Leha dan warung samping kanan kiri Bu Leha ini terkena santet. Alasannya karena sama-sama warung sate. Nah, sedangkan warung sebelah kiri Bu Leha atau warung milik Bu Harti ini warung bukan sate, tapi warung kuliner lainnya, bukan sate. Tapi karena warung Bu Leha ini
ada gangguan sosok gaib, maka efek santetnya ini berbelok ya, ke warung Bu Harti ini. Nah, jadi yang semula warung Bu Harti ini tidak terkena santet, pada akhirnya malah terkena imbasnya. Nah, pada waktu itu Bu Harti minta tolong kepada temannya, tapi temannya tersebut tidak bisa menolong dan tidak bisa memberi saran pada Bu Harti untuk mencari pertolongan ke orang lain. Nah, karena bingung mau meminta pertolongan kemana, dan singkat cerita Bu Harti ini bercerita masalah tersebut kepada Bu Leha. Nah, bagaimana kelanjutannya nanti akan saya sambung di video selanjutnya. Nah, untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bahram Doni pamit undur diri. Dan satu lagi, jika Anda ini belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan Anda dan bisa membantu orang-orang di sekitar Anda semuanya. Nah, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.